Jadi salah satu ciri orang yang husnul khotimah, dia semangat di jalan dakwah ini. Dia semangat ketika berurusan dengan agama ini. Intang surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kamu. Lantas apa Bib yang harus kami ini lakukan? Supaya kami bisa mendapatkan kematian yang istimewa seperti itu. Pernah ada seorang sahabat Nabi, dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapankah kiamat itu tiba? Maka Nabi bertanya, "Ma'adatalaha?" Emang kamu sudah siapin apa? Tuh orang mikir lama. Mikir dia, saya punya apa ya? Akhirnya dia memberanikan diri mengatakan, "Ya Rasulullah, ma'adatu kathiran minas salati wala siyam." Saya ini ya Rasul, tidak punya banyak bekal saya. Sholat saya begitu-gitu saja. Puasa saya begitu-gitu saja. Walakinni uhibbullah wa uhibbu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyawanya, ruhnya diambil, dimasukkan ke dalam kain kafan yang berbau busuk. Semua malaikat menghina orang itu, menghina ruhnya. Ini ruhnya siapa? Kok bau? Kok busuk? Kok tidak enak dipandang, tidak enak dicium? Apa yang sudah dia buat di permukaan bumi sehingga Allah tidak ridho kepada orang ini? Sebagai simbol penghinaannya, dibawa ruhnya tersebut ke Sijin. Jadi ada namanya 7 lapis langit dan Illiyin, ada namanya 7 lapis bumi dan Sijin. Dibawa ruhnya itu sebagai bentuk penghinaan ke Sijin. Dikembalikan lagi ke dalam kuburnya, dan ketika sudah tidak ada lagi yang ziarah, maka datang malaikat Mungkar Nakir bertanya, "Marrabbuka?" Dia tidak bisa jawab. Yang dilakukan Mungkar dan Nakir adalah memukul telinga orang tersebut dengan palu. Dan kata Nabi Muhammad SAW, teriakan orang yang dipukul oleh Mungkar dan Nakir pasti terdengar oleh langit dan bumi kecuali manusia dan jin. Saking kerasnya, malaikat yang ada di langit ketujuh itu dengar teriakan orang yang dipukuli sama Mungkar dan Nakir. Belum selesai itu. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Kalian tahu nggak ayat fa inna lahu ma'isyatan dongka?" Sesungguhnya mereka itu dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Maknanya apa? Kalian tahu enggak para sahabatku? Kami enggak tahu ya Rasulullah. Ini ayat, kata Rasul, turun kepada orang yang disiksa di dalam kuburnya. Bagaimana ilustrasinya wahai Rasul? Orang yang mati dalam keadaan kafir, kata Nabi SAW, maka dia akan ditemani oleh 99 tinin. Satu tinin itu 77 ular. Satu ular itu 7 kepala yang mematuknya sampai hari kiamat. Saya sudah ngitung, berarti ada 53.000 lebih kepala ular yang mematuknya sampai hari kiamat. Jadi tidak macam-macam. Kalau antum mikirin, oh pekerjaan saya bagaimana masa depan, kenapa antum nggak mikirin antum mau ketemu dengan para aulia atau mau ketemu sama tinin ini? Kalau kita ribet-ribet mikirin bagaimana jodoh kita, bagaimana nanti nasib kita, belum punya rumah, belum punya kendaraan, mikirin seperti itu, kenapa kita tidak pernah memikirkan sesuatu yang pasti datang? Kita ini nanti mau kemana? Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, arih nafsaka min hamid tadbir. Istirahatkanlah diri kamu dari mengurusi apa yang bukan urusanmu. Fama yakumu bihi ghairuka lam takum bihi anta li nafsika. Apa yang sudah diurusi Allah, kamu jangan ngurusi. Nabi SAW sudah kasih tahu kepada kita, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang diperuntukkan untukmu tidak mungkin datang kepada selainmu,
dan apa yang diperuntukkan kepada selainmu tidak mungkin datang untuk kamu. Rezeki kita, jodoh kita, mati kita, amal kita sebenarnya sudah ditentukan pada saat kita masih di dalam kandungan. Allah utus itu malaikat untuk menulis semuanya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang tenang. Orang yang tidak risau dengan apa yang terjadi pada kehidupannya selama dia berada di jalan yang benar. Orang beriman adalah orang yang punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah tidak akan menipunya. Makanya di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala pada ayat 24 tegaskan sama kita. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amri innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Muhammad, sampaikan kepada kaummu, kalau ternyata orang tua mereka, anak-anak mereka, istri suami mereka, saudara-saudari mereka, keluarga handai tolan mereka, harta-harta mereka, perniagaan yang mereka khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah mewah dan megah mereka, kendaraan mereka, dan lain sebagainya itu lebih mereka cintai dari Allah, lebih mereka cintai dari Rasulullah, lebih mereka cintai dari dakwah jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi salah satu ciri orang yang husnul khotimah, dia semangat di jalan dakwah ini. Dia semangat ketika berurusan dengan agama ini. Intang surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kamu. Lantas apa Bib yang harus kami ini lakukan supaya kami bisa mendapatkan kematian yang istimewa seperti itu? Pernah ada seorang sahabat Nabi, dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapankah kiamat itu tiba? Maka Nabi bertanya, "Ma'adatalaha?" Emang kamu sudah siapin apa? Tuh orang mikir lama. Mikir dia, saya punya apa ya? Akhirnya dia memberanikan diri mengatakan, "Ya Rasulullah, ma'adatu kathiran minas salati wala siyam." Saya ini ya Rasul, tidak punya banyak bekal saya. Sholat saya begitu-gitu saja. Puasa saya begitu-gitu saja. Walakinni uhibbullah wa uhibbu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai di hari kiamat. Sidil Habib Umar bin Hafiz itu pernah dawuh begini. Seandainya ada orang, dia sujud di antara rukun dan makam Ibrahim, sujud di antara tempat yang paling mustajab itu, di tempat yang paling mutlak ijabahnya itu, tidak akan dia nanti dikumpulkan di hari kiamat kecuali bersama siapa yang dia cintai. Pertanyaan saya, siapakah yang kita cintai? Secinta apa kita kepada Nabi Muhammad SAW? Maka cinta itu modal utama. Lantas para ulama ini meneliti bagaimana membedakan cinta asli dengan cinta yang palsu. Kalau cinta yang asli itu tandanya 3. 1, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Tanda cinta kita kepada seseorang adalah banyak menyebutnya. Lagi di mobil, nyebut. Di atas motor, nyebut. Pakai sendal, nyebut. Mau tidur, nyebut. Mau makan, nyebut. Itu tanda cinta. Kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, otomatis yang selalu keluar dari lidah kita itu Allah dan Rasul. Itu sudah otomatis.
Berarti kalau ternyata frekuensi zikir kita masih nol, masih di bawah rata-rata, frekuensi sholawat kita juga jauh dari kata yang cukup, maka ketahuilah kita belum cinta kepada Allah dan Rasul. 2. Man ahabba syai'an aktsara min asma'ihi. Siapa yang jatuh cinta kepada seseorang pasti akan memperbanyak namanya, memperbanyak gelarnya, memperbanyak sebutannya. Kenapa kita dikasih tahu sama Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, maka berdoalah dengannya supaya tumbuh cinta kita. Makanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan, kalau kita itu mau dikabulkan hajatnya, panggil Allah dengan nama yang sesuai dengan hajat kita. Pengen kaya, panggil ya Ghani, ya Allah. Pengen kuat, ya Qawiyu, ya Allah. Pengen punya hati yang lembut, ya Latifu, ya Allah. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim punya doa yang saya kira jomblo bakalan demen. Ini doanya sangat istimewa, doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, wirdus shaghirnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Allahumma lakal hamdu syukra, walakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa, wa nahnu abiduka riqqa, wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir. Ya Allah yang maha mempermudah segala yang sulit. Wa ya jabira kulli kasir. Ya Allah yang membenahi segala sesuatu yang hancur berkeping-keping. Wa ya sahiba kulli farid. Disebut sama Syekh Abu Bakar bin Salim, wahai yang selalu menemani orang-orang yang sendirian. Siapa orang yang sendirian? Jom.